Seorang wanita terbangun, tidak hanya menemukan dirinya telanjang, tetapi juga ada seorang pria yang berdiri di sampingnya dengan tatapan tajam. Wanita itu awalnya mengira pria itu akan berbuat jahat, tetapi tidak disangka pria itu melemparkan satu set pakaian dan kemudian pergi dengan tenang. Baru pada saat itu, wanita tersebut menyadari bahwa seluruh meridian tubuhnya yang hancur ternyata sudah pulih kesadarannya. Ternyata pria itu yang menyelamatkannya. Wanita itu segera datang untuk mengucapkan terima kasih. Namun yang tidak dia sangka, pria itu langsung memintanya untuk menjadi murid. Dia hanya ragu sejenak. Pria itu langsung melepaskan tekanan yang kuat, meskipun pihak lain menyelamatkannya dan membantunya membersihkan air hukum, tetapi ingin memaksanya menjadi murid dengan tekanan. Namun dengan sifatnya yang sombong, dia tidak akan setuju. Untungnya, sistem Xiaoxi segera menghentikannya, memberitahunya bahwa menerima murid harus dilakukan secara sukarela. Ternyata pria itu adalah Dao Zun, dewa terkuat di semua dunia. Menurut ramalan yang dibawa oleh sistem Xiaoxi, 100 tahun kemudian, perang dewa antara kebaikan dan kejahatan di semua dunia akan meletus, dan saat itu seluruh alam semesta akan jatuh ke dalam bencana kehancuran. Dan hanya dengan dia mengikuti informasi yang diberikan oleh Xiaoxi, sebelum para dewa dan iblis ini tumbuh, mengambil mereka semua sebagai murid dan mendidik mereka dengan ketat, baru bisa benar-benar mencegah kehancuran alam semesta. Shen juga tahu bahwa, sejak kehancuran alam semesta terakhir sudah berlalu 10.000 tahun, dan sekarang baru saja pulih dengan susah payah, kehancuran berikutnya ternyata sudah menjadi kepastian, sementara dirinya sebagai Dao Zun, belum mewariskan ajaran. Sekarang dengan bantuan Chen Yao Xiaoxi, pergi lebih awal untuk menaklukkan para dewa masa depan sebagai murid, sepertinya juga merupakan hal yang cukup menarik. Dan menurut informasi dari Xiaoxi, murid pertama yang harus diambil adalah masa depan Ratu Manusia, Ji Qianfan. Pada saat ini, Ji Qianfan sedang dikepung oleh Bai Yujing. Menghadapi sekelompok pembunuh yang satu tingkat lebih tinggi darinya, Qianfan berhasil menebas lebih dari setengah dari mereka. Namun, sekarang meridian tubuhnya sudah pendek, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tepat saat dia merasa putus asa, sebuah cahaya emas disertai sosok manusia turun dari langit, langsung membuat dua pembunuh terlempar. Ternyata Chen Ye melihat Ji Qianfan dalam bahaya, langsung merobek ruang dan melintasi ke sini. Namun dunia kecil ini tidak bisa menahan kekuatannya, jadi dia hanya bisa menekan tingkatannya sebisa mungkin. Tapi meskipun begitu, dua pembunuh Bai Yujing tetap tidak sebanding dengan satu jentikan jarinya. Dan meskipun benda dewa tingkat tinggi yang dia keluarkan dengan santai tidak berarti apa-apa baginya, bagi Ji Qianfan itu adalah anugerah besar. Hanya saja dia terbiasa berada di atas. Siapapun yang tidak patuh akan dia tekan dengan mudah. Hanya saja sayangnya, Ji Qianfan tidak suka dipaksa dan lagi pula menerima murid harus dengan sukarela. Namun ketika dia mengatakan bisa membantu Ji Qianfan menyelidiki tujuan para pembunuh dan membantunya meningkatkan kekuatan dengan cepat, Ji Qianfan langsung mengerti. Setelah Ji Qianfan menjadi murid, Chen Ye dengan santai mengeluarkan senjata tingkat surga, membuat Ji Qianfan terkejut lagi. Dan ketika membicarakan sistem senjata tingkat surga ini, Xiaoxi hampir ingin menangis, karena setelah Chen Ye menemukan Ji Qianfan, dia mendapatkan kesempatan undian sistem. Awalnya dia hanya mendapatkan harta ungu, tetapi ketika Xiaoxi masuk ke ruang sistem untuk mengambil harta itu, Chen Ye tiba-tiba masuk ke dalam sistem, dan secara paksa mengambil senjata tingkat surga dari harta emas. Tuan Dao Zun, melanggar aturan seperti ini akan menyebabkan sistem rusak. Kamu akan kehilangan Xiaoshu dan tidak tahu siapa murid berikutnya. Jangan lakukan lagi, tolonglah. Di seluruh alam semesta, aturan apa yang bisa mengikatku? Benar-benar merepotkan. Membiarkan Ji Qianfan berlatih di dalam alat tingkat surga, Chen Ye yakin bisa membuatnya mencapai puncak tingkat fana dalam 3 hari. Dan tugas tahap pertama Chen Ye untuk menerima murid sudah selesai. Selanjutnya dia perlu membawa Ji Qianfan ke peninggalan Kaisar Manusia dan membawa Ji Qianfan menjadi Kaisar Manusia sejati. Namun mereka baru saja sampai